Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi terkait dasar penggunaan microcontroller ya. Materi selanjutnya yaitu pembahasan terkait analog input dan output. Ya, sebelumnya digital, sekarang adalah analog. Oke, untuk outline-nya ini ada 4. Yang pertama terkait penjelasan analog input. Lalu penjelasan terkait analog digital converter atau dikenalnya adalah ADC. Yang ketiga, analog input dengan menggunakan potensio ya sebagai data dummy-nya. Dan yang keempat, sensor berbasis analog input. Oke, kita ulas di Arduino karena nanti di dalam pembahasan kita menggunakan development board tersebut ya. Ini memiliki kemampuan untuk membaca sinyal analog. Ya, jadi perlu digarisbawahi sebelumnya bahwa mikrocontroller, komputer ya, dan juga mikrokomputer itu sebetulnya pada dasarnya itu hanya bisa membaca data digital. Ya, jadi mikro ya prosesor atau mikrocontroller pada dasarnya hanya mampu membaca data digital yang nilainya adalah logic 1 dan logic 0 ya, data digitalnya. High atau low, ya 1 atau 0. Nah, tetapi ada beberapa yang eh, memerlukan ada inputnya bentuknya analog ya, misalkan dari sensor-sensor tertentu lah gitu ya, atau dari mikrofon ya, inputannya dari mic pun dia bentuknya adalah sinyal analog. Suara itu sinyalnya analog. Sedangkan mikrocontroller atau mikroprosesor hanya mampu membaca data digital. Nah, ini bagaimana caranya agar sinyal analog tadi bisa diolah oleh suatu mikrocontroller atau mikroprosesor. Ya, nanti ada beberapa prosesnya, gitu ya. Nah, di Arduino ini ada kemampuan untuk membaca sinyal analog, di mana si sinyal analog ini pin khusus ya, pin spesifik yang bisa membaca itu tidak semua pin bisa membaca sinyal analog. Kalau yang sudah kita bahas di materi sebelumnya, itu ada pin digital ya. Pin digital itu hanya mampu data-data digital saja. Nah, untuk yang membaca pin analog ini juga ada pin khusus ya. Pin-pin khusus yang dia hanya mampu membaca data-data analog. Ya, di antaranya adalah inputan di pin A0, A1, A2, dan seterusnya ya, sampai A5 untuk pin yang bisa menangani data-data analog. Sinyal analog adalah sinyal yang bervariasi secara kontinu ya. Kalau digambarkan dalam bentuk suatu sinyal, itu bentuknya sinyal kontinu. Ya, dalam rentang tertentu. Berbeda dengan sinyal digital yang kita tahu hanya memiliki dua keadaan ya, high atau low. Ya, high atau low atau sinyal logika 1 atau 0. Ya, high atau low. Oke, kalau kita lihat di tampilan Arduino Uno-nya, itu di pin sebelah mana yang bisa membaca sinyal analog. Nah, kalau kita lihat tampilan seperti ini, posisinya ada di sebelah bawah ya. Ini yang ada tanda panah warna merah, yang ini ya. Itu ada pin dengan nama pin A0 sampai A5. Ya, A0 sampai A5. Jadi hanya ada total 6 pin yang mampu menerima data analog. Sedangkan pin-pin yang bagian atas itu adalah pin digital, ya analog. Kenapa? Karena di pin-pin inilah ada fitur di dalam mikrokontrollernya. Di dalamnya sudah ada namanya rangkaian
ADC ya, analog to digital converternya itu ada di situ. Sedangkan di pin digital itu tidak ada fitur rangkaian tersebut. Jadi spesifik hanya di pin analog saja. Itu ya. Lalu itu ada ADC itu di bagian input, nanti ada DAC ya. DAC untuk bagian outputnya. Jadi ADC adalah analog to digital converter, DAC adalah digital to analog. Jadi kebalikannya. Nah, di Arduino ini materinya sebetulnya untuk yang membahas PWM nanti di materi selanjutnya ya. Jadi di materi ini kita bahas di ADC-nya dulu. Oke ya. Kalau mau lihat DAC sebetulnya di Arduino pun bisa dalam tanda kutip DAC-nya bukan DAC betulan ya. Dia bentuknya adalah PWM. Ya, itu makanya di atas ada tulisan digital PWM yang ada tanda ini ya, seperti sinyal ya. Jadi tanda seperti itu pin-pin yang ada tanda itu tuh adalah pin yang support dengan PWM. Ya, nanti kita ulas di pertemuan selanjutnya. Oke ya, jadi pin analognya ada di bawah, analog 0 sampai analog 5. Lalu kalau kita lihat dari bentuk sinyalnya ya, jadi namanya analog sinyal ya yang sudah dipelajari, mungkin di mata kuliah lain juga belajar, bentuk sinyal analog seperti gambar atas. Ya, berbentuk sinyal sinus. Yang sebelah kiri misalkan dia merepresentasikan nilai tegangannya ya, voltage-nya, lalu yang sumbu X-nya dia merepresentasikan time atau waktunya, ya, tegangan berbasis waktu gitu ya. Nah, itu sinyalnya sinyal analog. Ya, kadang kecil, kadang besar, nilainya bervariasi. Lalu yang di bawah itu adalah sinyal digital. Ya, itu dengan suatu nilai tegangan dan juga waktu ya. Jadi nilai digital, sinyal digital digambarkan seperti sinyal-sinyal kotak ya, atau sinyal diskrit. Nah, seperti itu. Sinyal analog dan sinyal digital. Oke, ini ada sedikit penjelasan ya bahwa analog adalah sinyal yang berubah secara kontinu dalam rentang tertentu. Nilainya dapat berupa bilangan real dan bisa memiliki banyak sekali kemungkinan nilai dalam satu rentang waktu tadi ya. Jadi nilainya ada yang lagi naik, ada yang lagi turun gitu ya. Nilainya beda-beda. Untuk sinyal digital adalah sinyal yang hanya memiliki dua nilai diskrit, 0 dan 1, high atau low ya. Sinyal ini digunakan dalam komputer dan sistem digital. Oke, lalu kenapa digital ya? Kenapa kita membutuhkan sinyal digital atau data digital? Ya, tentunya yang pertama adalah sangat mudah bagi komputer ya atau suatu perangkat entah nanti smartphone atau nanti apa namanya microcontroller, microprosesor ya untuk menggunakan data-data digital dibandingkan dengan data analog. Ya, kemudian bisa disimpan dan juga di-share secara elektronik ya. Mau tidak mau kita juga saat ini lebih leluasa untuk menyimpan media-media berbasis elektronik ya. Kalau mungkin pernah lihat zaman dulu untuk menyimpan foto itu file fotonya berbentuk klise ya. Mungkin kalau pernah lihat ya. Bentuknya adalah klise yang apa berwarna coklat itu seperti klise film. Ya, itu tentu rentan sekali cara penyimpanannya. Kemudian ya contoh-contoh media seperti lagu ya. Lagu-lagu dulu disimpannya di dalam pita kaset. Nah, untuk saat ini lebih banyaknya berbentuknya apa? Elektronik ya. Disimpan di suatu media penyimpanan, entah nanti di komputer kah gitu ya, atau nanti di smartphone, bentuknya sudah berbentuk data digital. Ya, file lagu, file gambar, file musik, file video, dan macam-macam. Ya, jadi lebih mudah disimpan dan juga di-share secara elektronik. Itu keuntungan data yang berbentuk data digital.
Oke, ini sebagai tantangannya ya, si sistem digital yang pertama tentu lebih mudah di dalam desainnya, terus mudah untuk disimpan ya, terus memiliki presisi dan juga akurasi yang tinggi, lalu programmable ya atau bisa diprogram ulang, kemudian tinggi apa daya tahan tinggi terhadap noise ya dibandingkan dengan data analog. Kemudian semakin sekarang kalau kita lihat komponen-komponen digital itu semakin kecil ya. Semakin ke sini komponen digital semakin kecil, tapi ukurannya malah semakin gede gitu ya. Ya, mungkin kita tahu memori-memori di smartphone kita gitu ya. Media penyimpanan di smartphone kita semakin sekarang semakin gede sekali ukurannya dibandingkan dengan zaman dulu. Oke, tadi karena datanya analog, agar bisa dibaca oleh suatu komputer atau suatu microcontroller itu perlu namanya ADC ya, analog to digital converter. Ya, analog to digital conversion itu dia prosesnya, converter itu dia perangkatnya gitu ya. Jadi ADC adalah analog to digital converter, itu merupakan lebih tepatnya rangkaian ya, rangkaian elektronik yang mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital agar tentunya bisa diproses oleh komputer ya. Karena tadi komputer hanya mampu membaca data digital, ya tidak mampu membaca data analog. Maka perlu eh, rangkaian lain ya, diproses oleh komputer, kemudian diproses oleh microcontroller atau perangkat-perangkat digital yang lain ya. Jadi kalau digambarkan ini adalah sinyal analog gitu ya, sinyal analog ini adalah suatu komputer misalkan ya. Nah, si komputer ini hanya ngerti data digital, maka perlu perantara disebut sebagai ADC, sehingga data analog ini yang masuk ke dalam sistem keluar dari ADC sudah berbentuk data digital gitu ya. Bisa digambarkan seperti itu, sehingga data digital ini bisa dibaca oleh komputer. Ini ini gambarannya ada ya. Jadi gambaran contohnya adalah sound recording dari inputannya misalkan mikrofon ya. Nah, ini kalau dari gambaran itu ada mikrofon, kemudian ada suara bell. Nah, suara bell itu kan dia bentuknya gelombang bunyi ya. Jadi gelombang bunyi yang dihasilkan oleh bell itu kemudian ditangkap oleh mikrofon ya. Nah, si mikrofon itu kemudian akan mengubah parameter suara yang dia tangkap. Ya, yang kita tahu dia mikrofon akan mengubah data sinyal dari data suara analog menjadi suatu data electrical ya, tetapi dia masih data electricalnya masih data analog. Sehingga suara yang tadi ditangkap oleh mikrofon perlu diubah dulu oleh ADC agar bisa entah nanti disimpan di dalam komputer atau nanti ditransmisikan gitu ya. Atau nanti dikeluarkan kembali menjadi suara dari speaker. Itu proses-prosesnya. Jadi suara dari bel ditangkap oleh mikrofon ini masih analog gitu ya, sinyal suara ADC menjadi sinyal sorry, menjadi sinyal digital gitu ya. Kemudian diolah oleh komputer, misalkan nanti akan dikeluarkan dalam bentuk speaker misalnya gitu ya. Nah, di speaker ini nanti juga perlu apa? Ada namanya perangkat DAC ya. Digital to analog converter mengubah dari data digital menjadi analog kembali. Karena speaker keluarannya adalah bentuknya sinyal suara. Sinyal suara yang kita dengar itu bentuknya analog lagi ya. Jadi sebetulnya di situ ada beberapa proses apa namanya konversi dari mic dikonversi jadi analog menggunakan ADC, diolah oleh komputer, kemudian ketika akan diberikan ke output ke speaker itu juga diubah kembali menjadi analog. Ya sehingga sebetulnya dari sisi keuntungan tadi ya, keuntungannya memang dia akan lebih mudah
dilakukan penyimpanan, tetapi sebetulnya ada satu kelemahan, ya. Kelemahan di dalam pengolahan data secara digital. Ya, ada yang tahu? Ya, apa kekurangannya ya? Pengolahan data secara digital adalah terjadinya nanti yang disebut dengan delay. Ya, ada jeda karena jeda dari proses pengolahan tadi. Ya, sebagai gambaran mungkin biar lebih mudahnya ya, mungkin kalian sering menggunakan telepon, menggunakan aplikasi chat ya. Misalkan aplikasi chat yang sekarang banyak dipakai WhatsApp lah misalnya. Nah, kalian bisa nelpon itu sebetulnya juga ketika kita nelpon ya, itu kan ada terjadi delay. Delaynya ketika kita melakukan komunikasi dengan telepon menggunakan WA malah delaynya sebetulnya double ya. Yang pertama adalah delay ketika proses konversi sinyal dan yang kedua adalah proses pentransmisian sinyal di dalam jaringan. Ya nanti tergantung dari kualitas sinyalnya lagi. Ya kualitas dari sinyal data internet. Jadi ada dua delay nih. Delay karena proses konversi elektronik dan proses delay karena proses pentransmisian data. Ya, jadi kadang semakin jauh yang kita telepon nanti delaynya semakin lama ya, apalagi kalau sinyalnya jelek. Nah itu proses antara ADC dan DAC. Oke, sebagai contoh misalkan ini ada suatu sinyal ya, sinyal ini tentu ada amplitude dan juga ada time-nya ya. Nah sinyal ini yang berwarna merah bentuknya adalah sinyal analog. Contohnya ini adalah sinyal audio misalnya. Nah, kalau mungkin pernah kalian lihat file-file audio yang ada di komputer ya, yang kita simpan, kemudian kita iseng, kita buka properties dari si file tersebut, nanti kita akan menemukan informasi di antaranya adalah informasi sampling rate yang digunakan oleh si file audio itu apa atau berapa. Ya, misal di sini sampling rate-nya adalah 44 kHz. Jadi ada frekuensi sampling dari file audio tersebut. Nah, kemudian si file audio tersebut juga dia ada namanya kuantisasinya ya. Kuantisasi yang digunakan itu berapa? Nih, contohnya misalnya adalah 16 bit. Ya, ini sampling rate-nya 44 kHz, kuantisasinya adalah 16 bit. Ini kemudian si sinyal akan diolah secara digital ya oleh suatu ADC misalnya. Nah, ini sampling rate-nya ya, yang 44 kHz ini akan dia eh, akan menyampling ya, dalam arti mencuplik ya, mensampling si sinyal tadi disampling menjadi 44 kHz samplingan. Jadi disampling menjadi 44 ribu sampel si satu sinyal itu ya. Jadi satu sinyal disampel sebanyak 44 ribu. Ya, rapat sekali berarti ya. Kemudian tadi kuantitasnya adalah 16 bit. Ya, 16 bit berarti nilainya nanti adalah 65.536. Itu dari mana, Pak? Itu nilai ngitung untuk kuantisasinya. Berarti kalau 16 bit itu adalah karena bit kan digit ya, berarti 2 pangkat 16. Ya, 2 pangkat 16 itu 65536, itu levelnya. 65536 itu total level, tapi sebetulnya nanti rentangnya ya, rentangnya itu dari 0 sampai 65535. Jadi kalau dihitung dengan nolnya itu total bitnya adalah 65536. Ya, level kuantisasi ketika nanti akan dikuantisasikan sinyalnya menjadi data biner ya. Jadi sampling ke kanannya dia adalah menggunakan sampling rate, yang ke atasnya dipecah menjadi kuantisasinya berapa bit nilainya. Jadi nanti level-level tegangannya berapa saja nih gitu ya. Karena akan kita ubah menjadi data digital si sinyal analog yang berwarna merah ini. Oke, ini contohnya lebih mudahnya kalau yang tadi contoh kalau yang nilainya tinggi ya.
Ini kita mulai dari contoh yang nilainya kecil dulu, biar ada gambaran ya. Misal ini nilai yang kecilnya adalah ada sampling rate-nya adalah 10 Hz. Ya, 10 Hz berarti 10 sinyal apa 10 per detiknya ya, 10 Hz ya. Kemudian kuantisasinya adalah 3 bit. Ya, 3 bit berarti 2 pangkat 3 ya. Nah, lalu sinyal yang akan disampling itu adalah sinyal yang warna merah ini. Ya, sinyal ini dengan waktu 1 second ya. Sinyal ini 1 second, satu siklus sinyal. Ini sinyalnya sinyal analog. Nah, lalu di dalam proses ADC-nya ya 10 Hz berarti dia ada 10 sampling per second ya, 10 sampling per detik. Berarti si sinyal ini kita bagi ya, kita sampel menjadi 10 kali ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Disampel menjadi 10 Hz 10 kali. 10 sampling per second-nya. Itu dalam waktu 1 second ya. Nah, berarti ada 10 time sample di dalam 1 detik. Lalu untuk kuantisasinya tadi 3 bit ya. 3 bit berarti kalau dipangkatkan 2 pangkat 3 nilainya adalah 8. Yaitu untuk level amplitudonya. Jadi kalau dipecah ini dibagi levelnya ada 8 level amplitudo. Ya, nanti masing-masing amplitudo itu punya nilai-nilai bit biner tersendiri ya. Itu jadi dari atas bawahnya itu apa namanya ada sampelnya ya. Lalu yang dikuantisasi itu dari sisi amplitude levelnya. Nah, sehingga kalau kita tarik garis, itu sebetulnya tidak begitu lurus banget ya. Karena ketika nanti disampel, itu yang tadi dibilang ada terjadi delay karena adanya sebetulnya ada sedikit data yang apa namanya berbeda ya. Data ketika yang pertama adalah data analog masuk ke suatu ADC, kemudian dia jadi data digital, kemudian dikembalikan lagi menjadi data analog di bagian outputnya, ya misalnya tadi dari mic menjadi speaker, itu terkadang ada suara yang apa namanya hilang gitu ya, bukan bukan berarti hilang sih, ada yang berbeda karena adanya proses samplingnya, ya. Jadi semakin semakin rapat samplingnya itu nanti hasil outputnya akan mendekati sinyal asli. Ya, semakin rapat samplingnya, tapi membutuhkan waktu yang lebih lama, gitu ya. Tetapi jika samplingnya itu kecil, itu waktunya cepat ya, delaynya kecil. Tetapi nanti ketika akan dikembalikan lagi menjadi sinyal asli, itu eh, bisa jadi tidak sesuai dengan yang aslinya. Ini sebagai contoh sinyal asli itu yang warna merah ya. Tapi ketika nanti disampling, ya disampling itu data yang terambil adalah data yang garis putus-putus warna biru. Ya, jadi warna biru ini nanti titik-titiknya di sini nih, gitu ya, yang akan menjadi titik sampelnya. Nah, sehingga ini ada garis lagi warna oranye ya. Jadi garis yang warna oranye itu yang menandakan nanti bentuk sinyalnya akan diambilnya seperti yang warna oranye ya, diambil titik sampel dari sinyal-sinyal yang tadi. Nah, gini ya. Jadi digitize sinyal. Jadi kalau digambarkan itu ada garis yang warna oranye, ya nimpak garis yang warna merah. Dalam artian gini, sinyal yang warna merah adalah sinyal analog, kemudian kita sampling. Nah, hasil samplingan tadi kalau kita gambarkan sinyalnya lagi, itu tidak persis dengan yang warna merah, karena bentuknya mungkin sudah berbentuk agak kotak gitu ya.
sudah berbentuk agak kotak karena proses digitas apa digitalisasi ya prosesnya ya. Karena adanya sampling dan quantizing tadi. Sehingga nilai apa bentuk sinyal dari proses digitalisasi sinyal ini menjadi sinyal yang berwarna oranye yang tadinya asalnya sinyal analog berwarna merah. Nah, jadi kurang lebih seperti ini nih. Sebelah kiri adalah sinyal analog atau sinyal original, yang sebelah kanan adalah sinyal digitalnya. Ini kalau kita lihat sinyal dari samplingnya ya, ini kalau kita berikan suatu titik di sini ya, titik di sini gitu ya. Nah, sebetulnya sinyal yang berwarna kuning ini itu hasil penarikan dari titik sampling yang ada. Ya, jadi titik-titik sampling yang ada ditarik garis warna kuning, maka bentuk sinyalnya jadi seperti itu. Ya. Jadi semakin rapat samplingnya, maka semakin mendekati sinyal asli atau sinyal dari analognya. Tapi semakin renggang sampling rate-nya, ya maka semakin tidak mendekati. Ya. Jadi kurang lebih itu proses dari analog menjadi data digital ya. Nah, seperti itu. Nah, jika pengen biar lebih baik ya, tentunya ditinggikan lagi samplingnya. Ini contohnya sekarang sampling rate yang digunakan adalah 20 Hz. Ya, sebelumnya 10 ya. Lalu kuantisasinya digunakan 4 bit. Ya, 4 bit berarti 2 pangkat 4. Ya, sama dengan 16 untuk level kuantisasinya. Nah, maka jika dibuat seperti ini, itu berarti eh, sampel time-nya itu 20 ya, 20 sampel. Lebih rapat lagi ya. Lalu untuk kuantisasinya juga dia lebih rapat lagi. Ya, jadi semakin rapat sampling rate dan juga kuantisasinya juga dia akan semakin mendekati sinyal asli. Nah, ini sementara di Arduino ya, microcontroller kan hanya mengenal high and low saja ya. Mikro itu hanya ngerti digital. Ya, dengan suatu bisa dibilang suatu nilai ambang batas lah, thresholdnya. Jadi ketika di atas ambang batas tertentu dia akan berlogika satu dan ketika di bawah ambang batas tertentu akan bernilai nol ya. Seperti yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, di video sebelumnya. Nanti silakan dicek lagi. Nah, ini contohnya ada suatu data sensor ya. Jadi ada suatu data sensor, kenapa eh, perlu nih adanya ADC. Nah, ini data sensor kan tidak semuanya data digital. Nah, sensor-sensor yang ada itu banyaknya adalah data analog. Ya, contoh ini ada sensor, analog sensor berupa suatu mikrofon. Ya, mikrofon itu datanya data analog nih. Data analog di sini contohnya ada data analognya berupa sinyal sinus ya. Dengan nilai tegangan contohnya berapa itu? 2,12 volt ya. Lalu Arduino itu processing datanya kan dia data digital ya, satu dan 0. Nah, ini seperti apa nih gitu ya. Nah, itu untuk nilai-nilai ADC ya tadi dicontohkan ada beberapa
nilai bitnya ya, bit yang digunakan ada 3 bit, 4 bit. Sebetulnya berapa sih nilai bit ADC yang digunakan pada microcontroller? Ya, sebetulnya nanti bervariasi ya, tapi spesifik kita yang digunakan di Arduino itu sebetulnya dia ADC yang digunakan adalah nilainya 10 bit ADC ya untuk resolusi bitnya. Sehingga 10 bit ADC dari Arduino ini berarti 2 pangkat 10 ya, sama dengan 1024. 1024 itu nilai range-nya adalah dari 0 sampai 1023. Ya, nilainya ini ya, 0 sampai 1023. Untuk mikrokontrol yang lain itu ada juga yang menggunakan nilainya 8 bit ya. Nilai 8 bit itu berarti levelnya adalah 2 pangkat 8 sama dengan 256. Ya, 256 berarti dari 0 sampai 255. Lalu ada juga yang 16 bit, nilainya ini ya dari ini 65536 atau range-nya dari 0 sampai 65535. Itu nilai ADC ya yang digunakan. Jadi di Arduino nilainya adalah 10 bit ADC. Nah, nanti di dalam penggunaannya ya ada beberapa perhitungan lagi sebetulnya. Ya, di antaranya misalnya ADC kemudian mikronya menggunakan frekuensi clock ya. Frekuensi clocknya adalah 16 MHz nih. Ya, 16 mega berarti 16 juta hertz. Nah, 16 juta hertz ini nantinya akan dibagi dengan prescale factor, di mana prescale factor yang digunakan di sini adalah 128. Sehingga 16 MHz dibagi 128 didapatkan nilai 125 kHz. Ya. Kemudian ini nilai apa? Konversinya adalah 13 ADC clock ya. Dengan sample rate-nya adalah 125 kHz, maka dibagi 13 yaitu 9600 Hz. Nah, ini contoh-contoh beberapa perhitungan yang digunakan di Arduino. Lalu ini ada rumus-rumus penting ya, yang lain ya. Di antaranya adalah rumus bagaimana cara membaca berapa sih nilai ADC yang terbaca oleh si yang tadi ya menggunakan input analog dari Arduino, berapa nilai ADC yang terbacanya. Misal yang diketahui adalah apa namanya tegangan dari sensornya diketahui gitu ya. Lalu resolusi dari ADC-nya kita sudah tahu tadi misalkan menggunakan 10 bit. Lalu sistem tegangan dari yang digunakan adalah 5 volt ya yang kita ketahui. Nah, berapa nilai pembacaan dari ADC-nya? Ini kita bisa menggunakan rumus ini ya. Jadi resolusi ADC dibagi sistem voltage atau tegangan dari sistemnya. Jadi nanti tegangan sistem ada yang nilainya 5 volt, ada yang 3,3 ya. Untuk yang Arduino digunakan 5 volt. Sama dengan ADC reading ya, pembacaan dari ADC dibagi dengan tegangan analog yang terukur. Ya, sebagai contoh, misal ini adalah resolusi dari ADC ya. Tadi resolusinya adalah 1023 ya. Kemudian sistem voltage-nya adalah 5 volt. Jadi 1023 dibagi 5 sama dengan ADC reading dibagi dengan analog voltage yang terukur. Oke, terus ini misalkan yang tadi nih, misalkan analog voltage yang terukur adalah 2,12 volt. Jadi di bagian ini diketahui nilainya nih ya. Berapa nilai ADC yang terbaca? Ya, kita masukkan nilai 2,12 yang tadi didapatkan ya. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang ada ya.
Maka didapatkan 1023 dibagi 5 dikali 2,12. Ya, nilai adisinya adalah sebetulnya enggak bulat 434 ya. Yang didapatkan itu 433,7 sekian. Jadi dibulatkan. Dan nilainya perlu bulat untuk penulisan nilai pembacaan ADC. Ya, jadi ADC yang terbaca adalah 434 ADC. Tegangan analognya itu ya. Jadi nilai analog 2,12 volt itu ketika sudah masuk ke dalam ADC, output dari ADC-nya adalah 434 ADC. Nah, 434 ini berbentuk nilai bit ya, nilai biner. Jadi contohnya ini ada 10 bit, berarti 434 ini dia hasil konversi dari 10 bit nilai biner. Jadi ini 434 tinggal dikonversi ke nilai binernya berapa? Dengan jumlah 10 bit ya. Jadi misalkan 10 bit berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi nanti nilai 10 bit ini dikonversikan nilai 434. Nah, itu nilai biner yang dikirimkan ke microcontroller. Jadi si mikronya membaca data digital dari nilai 2,12 volt nilai analog. Ya, itu prosesnya. Oke, sekarang kita coba ke ini ya, menggunakan potensio sebagai data dummy. Nanti ini sambil kalian coba dibuka. Untuk contoh programnya silakan buka saja dari example yang ada di Arduino IDE ya. Jadi buka Arduino IDE-nya, kemudian klik file. Pertama klik file, kemudian pilih example. Lalu di nomor 3 ada contoh analog dan pilih analog out serial. Ini ya, langkah-langkahnya diikuti. Kemudian ini adalah contoh kode program yang didapatkan dari example tadi ya. Jadi di bagian atas ada inisialisasi variabel, diantaranya ada analog in pin ya. Analog in-nya digunakan adalah A0. Lalu analog out pin itu adalah pin 9. Ini yang tadi di awal kita sebut sebagai PWM ya. Jadi analog out-nya itu PWM. Lalu yang analog in pin-nya A0 itu yang ada fitur ADC-nya di pin A0. Lalu di situ untuk nilai sensor value-nya kita awali dari 0 dan output value-nya juga kita baca awalnya dari 0 dulu ya. Kemudian di bagian void setup ini ada inisialisasi serial komunikasi. Ya, mungkin ini kalau yang baru pertama kali nyoba nanti agak bingung ya. Jadi di dalam penggunaan Arduino Uno itu data yang kita baca dari suatu sensor itu bisa kita tampilkan ke beberapa pilihan ya. Bisa kita tampilkan di suatu tampilan LCD misalnya, bisa kita tampilkan di tampilan 7 segmen, atau bisa kita tampilkan ke layar eh, monitor laptop kita gitu ya. Disebutnya adalah nanti serial communication. Jadi komunikasi serial. Nah, untuk memulai inisialisasi serial komunikasi itu diperlukan perintah serial.begin. Kemudian diikuti dengan kecepatan komunikasinya. Ya, ini sebagai contoh kecepatan komunikasinya adalah 9600 bit per second ya. Jadi 9600 bps. Jadi serial.begin 9600 ini untuk inisialisasi serial communication. Lalu di bagian void loop-nya di sini adalah membaca nilai analog pada bagian inputannya ya. Jadi sensor value sama dengan analog read. Ini perintah untuk membaca nilai analog dari inputan. Ya, analog read lalu pin mana yang akan dibaca. Jadi misalkan analog read dalam kurung A0 pun sebetulnya bisa ya. Analog read A0 itu bisa. Tapi karena di atas sudah kita
inisialisasi bahwa analog in pin adalah 0, berarti kita tinggal memanggil nama variabelnya ya. Analog read, analog in pin, di mana si analog in pinnya adalah A0. Itu. Lalu ini kita katakan nilainya ya, agar nanti nilai pada bagian outputnya itu tidak terlalu besar. Karena yang tadi kita sebutkan, nilai pembacaan ADC dari Arduino adalah 10 bit ya. Sedangkan nilai output pada BWM Arduino itu hanya 8 ya kalau nggak salah. Sehingga kalau nilai 10 bit ini kita tampilkan di ADC, di PWM itu akan terlalu besar. Sehingga kita perlu mappingkan data yang dibaca oleh ADC yang 10 bit, kita mappingkan menjadi 8 ya. Jadi perintahnya adalah output value sama dengan map sensor value, jadi membaca nilai sensor, di mana nilai sensornya itu 10 bit dari 0 sampai 1023 ya. Kita mappingkan nilai ini menjadi rentang 0 sampai 255. Jadi di mappingnya di output agar nilainya 8 bit gitu ya. Ini perintah nge-mapping data analog. Lalu di bagian outputnya adalah perintahnya analog write ya, untuk menuliskan data analog ke bagian outputnya, di mana analog out pin-nya adalah tadi pin 9 ya. Lalu dituliskan output value-nya, nilai output yang tadi dimappingkan ditampilkan ke dalam output. Nah, tapi nanti nilai outputnya bukan ditampilkan berbentuk nilai, tapi bentuknya nanti menggunakan LED, ya lampu LED, di mana PWM ini nanti akan mempengaruhi terang dan gelap dari suatu tampilan lampu LED-nya. Itu kemudian ini untuk mencetak nilai yang dibaca di dalam serial monitor. Ya, perintahnya serial.print. Ini yang tanda petik 2 berarti dia nilai apa namanya teks yang akan ditampilkan. Lalu di baris berikutnya serial print sensor value, ini akan mencetak nilai dari sensor analognya. Ya, data sensornya akan ditampilkan. Lalu serial.print berikutnya itu akan mencetak text output, kemudian serial.print line untuk output value itu menampilkan nilai yang sudah dimappingkan di bagian output ya. Lalu delay-nya ini diberikan delay 2 milisecond ya. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini, nanti dicoba ya. Silakan dicoba. Contohnya menggunakan potensio. Oke ya, ini ya. Ini menggunakan potensio. Potensio kan dia pinnya ada 3 nih. Jadi ada potensio itu disimbolkan seperti ini. Gitu ya, ada 3 pin. Nanti pin yang pertama yang warna merah disambungkan dengan positif ya, 5 volt. Pin yang hitam ke ground, lalu pin yang tengah yang warna kuning disambungkan ke A0. Lalu di bagian outputnya pin 9 PWM ya. Ini pin 9 disambungkan dengan LED warna merah. Kemudian ditambahkan resistor ya. Ini resistornya nilainya berapa nih? 220 ya. Jadi diklik nanti diubah nilai resistornya 220. Lalu kaki satu dari resistornya ini disambungkan dengan ground. Ya, seperti ini masih sederhana. Dirangkai, kode yang tadi dimasukkan nanti dijalankan dan si potensionya coba sambil diputar ya. Nah, ini sedikit terkait dasar dari potensio. Sebetulnya kalau waktu di mata kuliah elektronika mungkin pernah ya dibahas ya. Jadi contohnya seperti apa ini? Pembagi tegangan ya, rangkaian voltage divider. Di mana misalkan bagian atas adalah tegangan positif 5 volt, bagian bawah adalah ground. Jika kita rangkai dua buah resistor secara seri, kemudian titik tengahnya kita ambil untuk suatu output ya. Jika nilai R1 dan R2-nya adalah sama,
maka outputnya adalah pembagian dari nilai tegangannya. Ya, jadi kalau dituliskan suatu rumus elektronika ya, pada bagian output ya output sama dengan R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali 5 volt. Ya, jadi dari sini kan kelihatan ya. R1-nya 5, kemudian dibagi 5 kilo ditambah 5 kilo dikali 5. Ya, jadi kan 5 per 10 dikali 5 ya. Hasilnya maka setengah setengah dikalikan 5. Maka hasilnya 2,5. Ini bentuk fisik dari potensio aslinya. Seperti gambar sebelah kiri, si kaki tengahnya terhubung oleh knob ya. Dan dia ada sejenis wiper yang nanti bisa bergeser dari kiri ke kanan. Gitu ya. Oke, lalu gimana cara buka serial monitornya? Ya, untuk serial monitornya ini contoh di Tinkercad di dalam simulasi. Itu lihat panah warna merah ya, itu ada serial monitor. Jadi nanti diklik di situ untuk menampilkan tampilan dari serial monitor. Ini untuk yang di simulasi. Lalu untuk yang menggunakan IDE, itu cukup klik tombol ini ya, yang ada di IDE. Tombolnya apa ya? Seperti ini, apa namanya, kaca pembesar. Itu diklik untuk menampilkan nilai apa serial monitor. Gitu ya. Jadi nanti yang sudah dicoba tampil berarti selamat sudah bisa untuk melihat basic analog input dengan ADC. Itu ya. Selanjutnya yang terakhir terkait dengan sensor berbasis analog input. Ya, tadi sudah, sekarang kita masuk ke contoh sensornya. Sekarang kita rangkai lagi seperti ini, ya. Rangkaiannya sih sebetulnya masih sama dengan tadi potensio, ya. Hanya saja ganti potensinya dengan komponen namanya LDR, ya. Light Dependent Resistor. Jadi ini ada sensor LDR-nya ya. Jadi sensor LDR, pin pertama tadi yang merah masih ke positif 5 volt, kemudian ditambahkan ini ada resistor ya. Ditambahkan resistor dengan nilai berapa nih? Coklat, hitam, hijau. Ini kurang lebih 1 mega ya, 1 mega ohm. Lalu yang warna kuning masih ke pin A0 di bagian bawah resistor disambungkan dengan ground. Untuk programnya masih sama dengan yang tadi ya, tidak berubah. Hanya saja di bagian ini potensionya diganti dengan LDR dan ditambahkan resistor dengan nilai 1 mega ohm. Ya, jadi sensor yang digunakan ini, sensornya LDR. Nah, ini sekilas tentang dasar dari sensor LDR ya. Like dependent resistor, ini salah satu jenis resistor yang nilai hambatannya dipengaruhi oleh cahaya yang diterima ya. Jadi LDR ini jika kena cahaya, ya kena cahaya terang, maka resistansinya akan berubah. Ketika nanti redup juga nilai resistansinya berubah, gitu ya. Jadi ketika terang dia R-nya mengecil, ketika gelap R-nya membesar. Nah, untuk rangkaiannya ya mirip seperti pembagi tegangan yang tadi. Makanya ditambahkan satu nilai resistor ya tadi ya, satu nilai R. Nah, sebetulnya juga bukan hanya sensor LDR saja sih, ya, yang berbasis resistansi. Ya. Nanti masih banyak yang lain. Ada sensor-sensor yang lain, contohnya ada NTC dan juga PTC, ya, negatif temperatur koefisien dan juga positif temperatur koefisien. Ini untuk sensor-sensor suhu. Kalau LDR, sensor cahaya. Lalu ada FSR, Force Sensitive Resistor, ada Soil Moisture
resistor, ada flex sensor, dan juga masih banyak lagi sensor-sensor yang berbasis resistansi. Oke ya, tadi programnya masih sama, hanya tadi rangkaiannya dibedakan, ditambahkan LDR, kemudian silakan dijalankan sambil nanti untuk yang menggunakan simulasi eh, di bagian LDR-nya sambil diklik ya, nanti ada sejenis kayak scroll bar, nanti diatur naik turunkan ya sesuai dengan pencahayaan. Ini kalau dilihat, kalau di scroll ke bawah dia terang, kalau di atas dia gelap. Ya, sampai nanti dicek berapa nilai ADC yang terbaca. Oke, itu ya, itu dulu untuk pertemuan ini terkait dengan sensor analog. Silakan dipelajari dan dicoba ya untuk simulasi-simulasinya. Ya, tetap semangat untuk belajar di microcontroller ini. Itu untuk hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.